tentang manajemen perbankan. Jadi, manajemen perbankan itu adalah sebuah praktik pengelolaan dan pengaturan sumber daya, resiko, dan operasi dalam suatu lembaga perbankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan ditetapkan. Kemudian ada konsep manajemen perbankan. Artinya, untuk menyusun ramalan bisnis dengan melihat kondisi internal dan eksternal, di mana kondisi internal itu dapat berupa perumusan pendapatan dan biaya, sedangkan kondisi eksternal bisa berupa peraturan yang berlaku dan kondisi perdagangan. Kemudian ada perencanaan organisasi. Bagi bank yang telah berjalan, dapat dilakukan sebuah reorganisasi. Yang pertama ada pengelompokan fungsi-fungsi. Di sini bagian yang terpenting adalah kegiatan staf dan servis. Yang kedua ada pelimpahan tanggung jawab. Orang yang terpenting atas usaha bank itu pada direktur utama. Dan yang ketiga ada garis wewenang. Direktur utama melimpahkan wewenangnya kepada mereka yang berada dalam kondisi di bawah komandonya. Yang keempat ada lingkup pengawasan. Di sini merujuk pada jumlah karyawan yang harus diawasi oleh supervisor secara efektif. Kemudian ada hubungan staf dan garis. Hubungan staf dan garis itu memberikan dukungan kepada unit-unit garis untuk meningkatkan sebuah efisiensi, produktivitas, dan keputusan yang lebih baik. Kemudian ada fleksibilitas struktur organisasi. Yang terakhir ada spesifikasi dan prosedur. Yang kedua ada staffing dan management skill. Ada 5 program pengisian rencana organisasi, yaitu yang pertama ada proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Ini tujuannya untuk pencegahan masalah tenaga kerja. Yang kedua ada investasi tenaga kerja. Yang ketiga ada program pelatihan dan pengembangan, contohnya pada seminar monitoring dan pengembangan karir. Yang keempat ada penempatan pejabat dan gaji. Yang terakhir ada administrasi gaji dan karyawan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pengawasan internal. Di dalam pengawasan internal ada beberapa bagian. Yang pertama, penetapan tujuan. Istilah tujuan atau objektif dapat secara luas ditafsirkan meliputi perencanaan jangka panjang bank, sasaran operasi jangka pendek, bahkan tujuan individu sehari-hari. Yang kedua, ada pentingnya pengawasan. Kelancaran operasi bank adalah kepentingan paling utama dari direksi top manajemen. Yang ketiga, ada standar pengawasan. Setiap bank mungkin mempunyai sistem pengawasan sendiri yang unik, namun dapat diidentifikasikan unsur-unsur pengawasan yang lazim. Yang keempat, ada anggaran pengawasan. Sebagai bagian dari sistem pengawasan manajemen, anggaran itu memberikan jasa yang berharga. Semua bank memperoleh manfaat dari proses anggarannya. Yang kelima, ada akuntansi tanggung jawab. Pusat tanggung jawab adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan suatu fungsi tertentu dan daftar rugi atau laba. Yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Adalah desain dan pemasangan sistem informasi manajemen yang ciri-cirinya banyak bergantungan pada pemakaian komputer dan peralatan yang telah menciptakan kesempatan untuk meningkatkan peranan fungsi akunting yang baik. Yang selanjutnya ada program internal audit. Bagaimana manajemen sebuah bank dapat meyakinkan dirinya bahwa peraturan atau prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Salah satu jawabannya adalah dengan adanya program interaudit. Yang selanjutnya yang keempat ada sistem manajemen bank. Di dalam sistem manajemen bank ada 5 sistem yang harus kita ketahui. Yang pertama unit bank system, yang kedua branch bank system, yang ketiga group end system, yang keempat ada sistem campuran, yang terakhir ada zone banking and system. Ini saya akan menjelaskan tentang neraca. Neraca atau balance sheet itu adalah suatu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta, benda, milik, atau kekayaan bank dengan semua kewajiban, utang, dan modalnya.
Kemudian di neraca itu ada masing-masing aktiva dan pasiva di posnya sendiri-sendiri. Yang pertama ada aktiva 9 pos utama. Pertama ada kas, yang kedua ada Bank Indonesia, yang ketiga ada tagihan bank lain. Tagihan bank lain itu terdiri dari giro, call money, deposito, dan juga kredit. Kemudian yang keempat ada surat berharga. Yang kelima ada kredit yang diberikan. Yang keenam ada penyertaan. Yang ketujuh ada cadangan aktiva. Kedelapan ada aktiva tetap. Dan yang terakhir 9 ada rupa-rupa aktiva. Selanjutnya ada pasiva 9. Kelas 9 itu terdiri dari giro, call money, tabungan, deposito berjangka, kewajiban, surat berharga. 7 ada pinjaman yang diterima. 8 ada rupa-rupa aktiva, dan yang 9 ada modal. Selain itu ada juga aktiva produktif. Aktiva produktif itu sering disebut sebagai aset atau aktiva yang menghasilkan. Ada juga 4 macam aktiva produktif. Yang pertama ada kredit yang diberikan. Yang kedua ada surat-surat berharga. Yang ketiga ada penempatan dana pada bank lain. Dan yang keempat ada penyertaan. Selanjutnya kolektibilitas aktiva produktif. Yang pertama ada kategori lancar. Kategori lancar itu memiliki kriteria penggolongan. Ada yang tidak terdapat tunggakan, ada kriteria angsuran KPR, dan juga ada kredit yang diselamatkan, serta serukan rekening giro. Selanjutnya ada kategori diragukan. Diragukan itu masih bisa diselamatkan. Dan yang terakhir itu ada kategori macet. Kategori macet itu tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, ataupun diragukan. Golongan kolektibilitas surat berharga. Surat-surat berharga digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang pertama ada lancar. Surat-surat berharga yang dikategorikan lancar, yang pertama ada SPI, yaitu Sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada SBPU, yaitu Surat Berharga Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Umum. Dan yang ketiga ada obligasi dan saham milik suatu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek. Dan yang terakhir yaitu SBPU yang diterbitkan atas dasar underlying transaction. Yang kedua ada kurang lancar. Surat-surat berharga yang dikategorikan kurang lancar antara lain yang pertama yaitu SBPU yang ditetapkan oleh bank lain yang sedang diberhentikan sementara keikutsertaannya dalam proses clearing namun masih dalam proses penyelamatan. Dan yang kedua yaitu SPPU yang diterbitkan atas dasar underlying transaction yang dibeli nasabah dengan terlebih dahulu menggunakan analisis tertulis tentang kemampuan membayar nasabah yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada diragukan. Surat-surat berharga yang digolongkan diragukan antara lain yang pertama yaitu obligasi dan saham yang terdaftar pada Bursa Efek milik suatu perusahaan namun perusahaan tersebut dalam proses penyelamatan. Dan yang ketiga yaitu SBPU yang dibeli dari nasabah dan tidak didasarkan pada underlying transaction dan belum jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu sama seperti poin yang tadi ketiga, cuman bedanya ini telah jatuh tempo. Dan yang keempat itu ada macet. Surat berharga dikategorikan macet antara lain yang pertama yaitu obligasi dan saham milik suatu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek dan perusahaan tersebut dalam proses likuidasi atau perusahaan tersebut mau dibubarkan. Dan yang kedua yaitu SBPU yang ditetapkan oleh bank lain yang sedang diberhentikan sementara keikutsertaannya dalam clearing dan sedang dalam proses likuidasi. Selanjutnya ada penggolongan kolektibilitas penempatan dana pada bank lain. Yang pertama, bank dalam negeri. Dikategorikan lancar apabila penempatan dana dilakukan pada bank yang masih ikut serta dalam kegiatan clearing atau BPR yang usahanya berjalan dengan baik, dan kurang lancar apabila bank tersebut diberhentikan sementara dalam kegiatan clearing. Dan yang diragukan, bank tersebut itu diberhentikan sementara keikutsertaannya dalam clearing namun tidak ada proses penyelamatan. Kalau macet itu bank atau BPR sedang dalam proses likuidasi. Dan terakhir yaitu bank luar negeri. Lancar apabila penempatan dana dilakukan pada bank prima. Kurang lancar apabila penempatan dana dilakukan pada bank yang mengalami kesulitan keuangan tetapi sedang dalam proses penyelamatan. Dan diragukan itu apabila bank tersebut
ada proses penyelamatan, dan yang macet itu penempatan dana dilakukan pada bank yang dalam proses likuidasi. Itu yang pertama ada pengertian modal, yaitu modal adalah sumber daya finansial yang digunakan untuk memulai atau menjalankan suatu bisnis atau proyek. Modal juga bisa berupa uang tunai, aset, atau kredit yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Itu modal terbagi menjadi dua macam, yaitu ada modal inti dan modal pelengkap. Itu ada modal inti yang terdiri dari modal store efektif, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba berjalan, laba tahun lalu, dan laporan yang dikonsolidasikan. Berikutnya itu ada modal pelengkap, yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva, modal inflasi, dan yang terakhir ada pinjaman subordinasi, yaitu ada strategi permodalan. Itu strategi permodalan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah. Bank harus memastikan memiliki modal yang sesuai dengan ketentuan otoritas moneter yang telah ditetapkan pada CAR atau Capital Adequacy Ratio. Modal yang disetor harus berupa dana segar dan tidak boleh dari rekayasa dari dana kredit. Penempatan modal harus strategis untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan menghasilkan keuntungan yang memadai, sehingga strategi pemodalan harus memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh pada akhir tahun. Yaitu yang ketiga ada fungsi modal bank. Fungsi utama modal bank ialah melindungi para penyimpan uang dari kerugian. Namun modal bank juga berperan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama peminjam. Modal bank juga digunakan untuk menjaga likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap seperti gedung kantor, fasilitas komputer yang diperlukan oleh bank. Perkembangan perbankan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada bank semakin meningkat. Bisa dilihat dari jumlah tabungan atau simpanan yang jauh lebih besar daripada modal bank. Yang selanjutnya ada kecukupan modal. Rasio antara modal dan simpanan khususnya dari masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mencapai tujuan bisnisnya. Sejak awal abad kedua telah berkembang suatu komputasi tentang sehatnya permodalan bank dan tabungan dengan dana pihak ketiga, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Dari komputasi rasio modal atas simpanan terlihat bahwa modal cadangan cukup dengan 10% saja dibandingkan dengan simpanan masyarakat. Rasio ini dianggap cukup sehat. Yang kelima ada capital adequacy ratio atau CAR. Kaitan bisnis adalah Bank International Settlement adalah suara organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. CAR sendiri merupakan indikator penting untuk mengevaluasi bank atau lembaga keuangan dalam menghadapi resiko kredit, pasar, dan operasional. CAR dihitung dari membagi modal inti termasuk modal ekuitas dan bentuk modal lain yang dianggap stabil dengan aset tertimbang resiko. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan lembaga keuangan untuk menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat resiko-resiko tersebut. Otoritas pengawas keuangan menetapkan persyaratan CAR sebagai bagian dari upaya untuk memastikan stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Yang keenam ada kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu persyaratan yang diterapkan oleh otoritas pengawas keuangan yang menetapkan jumlah minimum 8% modal yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan seperti bank untuk menanggung resiko-resiko tertentu. Namun, apabila menurut penilaian Bank atau Bank Indonesia terdapat faktor lain yang dapat menambah resiko di luar resiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan modal yang lebih besar dari 8%.